إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأهل بيته وأزواجه الطيبين الطاهرين وفاطمة الزهر والحسن والحسين وعلي الرضا زين العابدين بن نصر رضي الله عنهم ثم إلى جميع أصحابه وقرابته من الأشرة المبشرين بالجنة أبي بكر الصديق عمر الفاروق عثمان عفان علي بن أبي طالب وطلحة وزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم ثم إلى جميع أصحابه وثم إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة المجتهدين في الدين خصوصا الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام مالك بن أنس والإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت والإمام أحمد بن حنبل وإلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى مؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وحكمهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bersama kita hadir datang dan berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah disambung dengan menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Babu istihbabi tatyibi nafsil marid. Bab ini menerangkan tentang istihbabi kesunnaan atau anjuran tatyibi nafsil maridi, membuat senang orang yang sedang sakit. Orang sakit dibikin senang, jangan ditambah susah. Rawaina, diriwayatkan kepada kami, fi kitab At-Tirmidzi wa Ibnu Majah, dalam kitab At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. An Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, berkata, siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum ala maridin fanaffisu lahu fi ajalihi fa inna dzalika la yaruddu syai'an wa yutayyibu nafsah. Kata Nabi, idza dakhaltum, apabila kalian masuk, maksudnya mengunjungi orang yang sakit. Idza dakhaltum ala maridin, jika kalian masuk atau mengunjungi orang yang sedang sakit, maka fanaffisu lahu, hiburlah orang yang sedang sakit itu tadi, fi ajalihi, yang boleh jadi memang ajalnya sudah dekat. Jangan orang lagi sakit, karena sakit itu pintu pertama untuk masuk kepada kematian. Sakit itu pintu pertama untuk masuk ke dalam kematian. Ya walaupun mati ini kadang-kadang gak perlu harus nunggu sakit. Yang sakit mati, yang sehat mati. Ada kainya batuk tahun-tahunan gak mati-mati. Cucunya sehat seger buger, tahu-tahu mati duluan. Ada yang begitu. Tapi umumnya, kenapa orang sakit Allah menjadikan kematian itu terkadang didahului dengan sakit yang menimpanya? Tujuannya agar tidak timbul prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatirnya kalau ada orang sakit gak apa, tahu-tahu mati. Kalau yang imannya kuat, imannya mantap, dia pasti akan tetap berkata, karena mati tidak perlu harus didahului oleh rasa sakit, memang sudah takdirnya dia mati, ya harus kembali kepada Allah. Itu kalau memang imannya mantap. Tapi kalau yang imannya nggak patia mantap, perasaan sehat-sehat aja, kok tahu-tahu mati. Ini jangan-jangan dia punya musuh ini. Ini mesti disantet nih sama tetangganya nih, dan lain sebagainya. Akhirnya suudzon yang timbul. Kalau tidak suudzon kepada Tuhannya, suudzon kepada sesama hambanya. Maka kalau ada orang sakit dibikin senang, ucapannya ucapan yang bagus. Jangan ada orang udah sakit malah ditakut-takutin, Pak. Sampean ini sakitnya berat betul ya, kayaknya bentar lagi mau mati sampean ini. Ada orang lagi sakit kok diomonginnya begitu. Dokter punya kode etik, dokter itu punya kode etik. Gak boleh ngomongin penyakit di hadapan pasiennya, sebenarnya kan gitu. Apalagi kalau penyakitnya penyakit yang berat. Oh, ini udah penyakitnya berat, dokternya bilang parah Pak, jantung bapak ini udah 90% semua jalurnya ketutup. Ini mah kayaknya seminggu lagi mati bakalan bapak ini. Enggak boleh begitu ya, enggak boleh begitu. Harus dihibur dengan kalimat-kalimat yang baik. Insya Allah akan sembuh, insya Allah akan sehat, tahurun, insya Allah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika la yaruddu syai'an wa yutayyibu nafsah. Memang ketika seseorang menghibur orang yang sakit,
Bukan berarti dengan menghibur tadi itu kematian akan jauh daripadanya, tidak. Tetap kalau memang sudah wayahnya dia harus mati, dia harus wafat, dia harus kembali kepada Allah, mau dihibur ataupun tidak dihibur, ajal pasti akan datang. Cuma ya pantas-pantasnya tetap orang yang sedang sakit dihibur, dibuat besar hatinya, dibuat semangat biar mau mendapatkan kesembuhan. Nah, orang yang sakit terkadang ketika dia sudah pasrah dengan penyakitnya, ketika dia sudah merasa putus asa dengan penyakitnya, tidak ada semangat untuk bisa sembuh, terkadang kesembuhan tidak akan datang kepada orang tersebut. Maka ya harus semangat, didorong dengan kalimat-kalimat yang baik, didorong dengan kalimat-kalimat yang bagus. Wa yughni anhu hadithu Ibni Abbasin, dan juga ada hadis yang lainnya an Ibni Abbasin dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Hadis yang mana? Hadis as-sabiqi fi babi ma yuqalu lil maridi, pada bab yang apa harus diucapkan bagi orang yang sakit, maka di antara ucapannya atau mengembirakannya, la ba'sa tahurun insyaallah. Tak apa-apa, kamu sekarang sedang ditimpa sakit oleh Allah, sedang diberi ujian, sedang diberi musibah. Insya Allah dengan penyakit yang sedang ditimpanya, Allah akan mengampunkan dan menggugurkan dosa-dosa yang sampean punya, dosa-dosa yang sampean miliki, maka semua dilebur oleh Allah sebab karena sakit yang sedang ditimpanya. Hebatnya jadi umat Nabi Muhammad, senangnya ya bahagia, sakitnya ya tetap barokah. Kok bisa Ustaz sakit barokah? Dimana ada orang sakit kok diampunkan dosanya, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu duri yang menusuk kepada diri seorang mukmin kecuali dari tusukan duri itu tadi maka ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Babut thana'i 'alal maridi bimahasini a'malihi wa nahwiha. Idza ra'a minhu khaufan liyadhhaba khaufahu wa yuhsinu dhannuhu bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Bab yang berikutnya, babus sana 'alal marid, bab memuji terhadap orang yang sakit, bima asini a'malihi, dengan amal-amal baiknya, wa nahwiha, dan juga yang selainnya. Idza ra'a minhu khaufan, apabila melihat minhu dari orang yang sakit itu tadi khaufan, kekhawatiran atau ketakutan, liyadhhaba khaufahu, untuk menghilangkan dan menyingkirkan ketakutan orang yang sakit tadi, wa yuhsinu dhannuhu, dan menjadikan untuk berhusnudzon bi rabbih, dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab yang berikutnya memuji kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang yang sakit. Sudah tidak apa-apa, sampean sekarang sakit, nanti insya Allah diberi kesembuhan, sampean bisa bareng-bareng lagi jamaah dengan kita, bisa ngaji lagi bareng-bareng, bisa melakukan bakti sosial, bersedekah dan lain seterusnya. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan kekhawatiran orang tersebut. Berdasar kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawainahu fi sahihil Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala li Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu hina tu'ina wa ka'annahu yujazzi'uhu, ya amiral mu'minin wala kullu dhalik qad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsanta suhbatah thumma faraqa wa huwa anka radin
ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. Dalam Sahih Bukhari dari seorang sahabat bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu sesungguhnya Ibnu Abbas qala berkata li Umar ibn al-Khattabi kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata pada saat kapan? Hina tu'ina, ketika Sayyidina Umar ditikam, wa ka'annahu yujazzi'uhu, seakan-akan Sayyidina Umar ini sedang mengeluh. Sayyidina Umar itu wafatnya sebab karena ditikam, ditusuk pada saat mengerjakan sholat subuh oleh orang yang dia tadinya orang Persia. Karena kerajaannya takluk dan dikalahkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang membunuh atau menikam Sayyidina Umar ini dia pura-pura masuk ke dalam Islam, tapi rupa-rupanya masih punya dendam terhadap Sayyidina Umar. Begitu sudah dapat waktu yang pas, waktu yang cocok, dia ambil sebilah belati, kemudian belatinya dicampuri dengan racun. Ketika sholat subuh, ya zaman belum kayak masjid kita Munawwar ini, sholatnya terang, samping kanan kelihatan, samping kiri kelihatan, depan kelihatan. Zaman itu sholat subuh ya kondisinya gelap, kalaupun tidak terang banget ya remeng-remeng lah. Maka sahabat yang ketika sedang sholat dipimpin oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, semua sedang hanyut dalam kekhusyuan sholatnya. Orang yang tadi tiba-tiba maju menyelinap melewati beberapa orang sahabat yang berada di shaf di belakang Sayyidina Umar. Bapak bisa bayangkan bagaimana seorang sahabat atau para sahabat waktu itu ketika sholat, karena saking asyiknya dengan ibadah sholatnya, ada orang maju saja sampai tidak terasa. Bahkan Sayyidina Umar sendiri ketika ditikam waktu itu masih sempat melanjutkan bacaan Fatihahnya. Tikam dari belakang, selub, 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 sampai waladhdallin, baru kemudian beliau terkapar. Karena sudah tidak tahan lagi, racunnya sudah mulai menjalar. Sahabat yang tahu mendengar ada suara tergeletak, ternyata Sayyidina Umar sebagai imam yang sedang memimpin sholat, dan didapati ada orang yang kemudian berusaha lari, maka langsung disergap oleh para sahabat dan ditangkap orang yang menusuk Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Di Sayyidina Umar wafatnya ditikam, Sayyidina Umar wafatnya dibunuh. Cuma beliau masih sempat mengalami 3 hari sakaratul maut. Jadi 3 hari sakaratul maut masih tetap terbaring di atas tempat tidurnya sambil menahan rasa sakit yang beliau miliki sebab karena luka tusuk itu tadi. Di sela-sela kematian akan datang menjemputnya, di sela-sela ajal sedang datang untuk menghampirinya, beliau masih sempat berpikir tentang urusan umat, siapa nanti yang akan menggantikan saya kalau saya ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sayyidina Umar sudah merasa, sudah tahu bahwa memang saya ini akan kembali kepada Allah. Maka akhirnya sahabat-sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman, Sayyidina Talha, termasuk diantaranya Sayyidina Ali, diperintahkan oleh Sayyidina Umar, kalian semua orang-orang yang pernah berjuang beserta dengan Nabi, kalian semua orang-orang yang termasuk dijamin surganya oleh Nabi,
maka aku Amirul Mukminin Umar memerintahkan kalian untuk bermusyawarah, pilih satu di antara kalian siapa yang nanti akan menggantikan aku. Jawab Sayyidina Utsman, duhai Amirul Mukminin, sudah enggak usah dipikirin, insya Allah engkau akan sembuh seperti sedia kala, kau akan berkumpul lagi dengan kami. Jawab Sayyidina Umar, lah, enggak, pokoknya ini wasiat dari saya, harus ditunaikan, harus dijalankan. Aku tidak mau nanti urusan umat terbengkalai sebab karena wafatku belum ada orang yang menggantikan urusan kalian, atau belum ada orang yang menggantikan aku untuk mengurusi perkara-perkara kalian. Maka silahkan kalian bermusyawarah, pilih. Ada salah seorang datang bilang begini, ya Amirul Mukminin laka ibnun, duhai Amirul Mukminin Umar, laka ibnun, engkau punya anak. Kau punya anak Abdullah ibn Umar. Kenapa enggak kau tunjuk saja Abdullah ibn Umar yang akan menggantikan kau? Dipikirnya Sayyidina Umar bakal senang dibilang begitu, Pak. Kata Sayyidina Umar, wailak, celaka duhai engkau. Sungguh aku tidak akan pernah menyerahkan kepada anak turunanku tongkat atau amanah yang sekarang aku emban untuk aku serahkan kepada mereka. Enggak bakal aku serahkan. Itu bertolak belakang kalau dalam dunia kekuasaan era kekinian. Kalau seandainya dalam struktur kerajaan, asal bapaknya yang mati, ya otomatis anaknya sebagai pangeran yang akan naik menjadi penggantinya. Nah, yang repot kalau rajanya nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan. Ini biasanya nanti dari saudara-saudara pihak yang lainnya yang dia punya anak laki-laki mesti berusaha untuk mengambil alih kekuasaan, karena dalam status kerajaan biasanya perempuan tidak patia diakui. Yang diakui adalah pangerannya. Kalau bapaknya mati, maka yang menggantikan raja adalah anaknya. Kata Sayyidina Umar, enggak, saya tidak akan menjadikan anak-anak saya pengganti saya. Silahkan kalian pilih siapa di antara kalian, dan aku sudah tunjuk orang-orangnya. Insya Allah itu orang-orang terbaik yang dimiliki oleh umat ini, kata Sayyidina Umar. Maka nyatanya benar, ketika sudah dipilih dan ketemu siapa yang harus menggantikan, semuanya muttafaqun alaihi, bersepakat menunjuk Sayyidina Utsman ibni Affan untuk menjadi pengganti daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau merasa lega, beliau merasa tenang dan siap harus kembali kepada Allah, kumpul dengan Rasulullah, kumpul dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka dipanggil anaknya Abdullah ibn Umar, ya Abdullah ta'al, duhai Abdullah ibn Umar ta'al, kemari duhai anakku. Bala ya abati, ya duhai ayah. Kamu berangkat ke rumah Ummul Mukminina Aisyah, sampaikan bahwa aku Umar bin Khattab. Jangan katakan dari Amirul Mukminin, tapi katakan bahwa yasta'dinu Umar. Umar meminta izin kepada Ummul Mukminina Aisyah. Saking hormatnya, saking ta'zimnya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, beliau tidak mau ketika meminta izin menggunakan pangkat kebesarannya Amirul Mukminin, tapi beliau berkata, sampaikan kepada Ummul Mukminina Aisyah, yasta'dinu Umar ibn al-Khattab. Umar minta izin kepada Aisyah. Untuk apa? Untuk dimakamkan di tempat di mana Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar dimakamkan. Minta izin. Kenapa kok minta izin sama Sayyidah Aisyah? Karena sejatinya satu tempat lagi masih tersisa,
itu tempat yang nanti akan digunakan sebagai kuburan untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dua kuburan di dalam rumah Nabi ini, di kamarnya kuburan Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal, dikuburkan Sayyidina Abu Bakar di samping Rasulullah, agak sedikit turun ke bawah. Ada masih sisa satu tempat lagi, tadinya itu untuk Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah sekaligus anaknya Sayyidina Abu Bakar. Tapi karena yang wafat Sayyidina Umar duluan, Sayyidina Umar minta izin kepada Sayyidah Aisyah, ya mau gak mau dan dengan segenap berat hati, akhirnya diizinkan oleh Sayyidah Aisyah untuk dimakamkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab berbarengan dengan makamnya Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kalau Bapak kunjung Masjid Nabawi, berziarah ke sana, kita melewati makbarah, kita melewati makamnya, kita melewati kuburannya yang ditutup dengan bangunan cukup besar, diselimuti oleh dinding dan juga ada pagar-pagarnya. Maka di dalamnya terdapat 3 makam manusia mulia. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka kalau ziarah lewat, jangan cuma assalamu alayka ya Rasulullah, jangan cuma satu, tapi sebut juga assalamu alayka ya Aba Bakrin, assalamu alayka ya Umar ibn al-Khattab. 3 orang itu kita lewat situ, ucapkan salam kepada baginda Nabi, ucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar, ucapkan salam kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. 3 orang yang mulia di atas permukaan bumi. Bagaimana enggak mulia? Nabi ketika tanya kepada malaikat Jibril tentang kebaikan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar, Jibril saking bingung kebaikannya cuma bilang begini. Ini karena saking bingungnya Jibril, karena saking banyaknya kebaikannya, Jibril cuma pakai ungkapan seandainya lautan di atas bumi dijadikan sebagai tintanya, kemudian pohon-pohon dijadikan sebagai penanya untuk menulis kebaikan Sayyidina Umar, maka tidak akan cukup itu semua untuk menulis kebaikan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu kan jawaban karena bingungnya Jibril, Pak. Karena saking sudah sulitnya apa yang mau disebut, akhirnya pakai bahasa majaz, pakai bahasa kiasan. Kalau lautan jadi tintanya, pohon jadi penanya, maka nggak selesai buat nulis kebaikan Sayyidina Umar. Ditanya lagi sama Nabi, lah terus kebaikannya Abu Bakar dibandingkan dengan Umar bagaimana? Duai Jibril. Jibril tambah bingung. Jawabannya cuma begini, sekian banyak kebaikan Umar tadi, yang kalau lautan buat nulis jadi tintanya, sedangkan pohon jadi penanya, nggak cukup buat nulis kebaikan Umar, sedangkan kebaikan Abu Bakar baru 1 dari sekian kebaikan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Jadi segitu kebaikannya Sayyidina Umar, kalau bandingannya Sayyidina Abu Bakar, itu baru 1 kebaikannya Sayyidina Abu Bakar dibandingkan dengan kebaikannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Coba kita yang hari ini duduk, Pak, kalau saya tanya, atau nggak usah saya tanya dah, Bapak saya kasih kertas sama pulpen, Pak ini ada kertas sama pulpen, tolong Bapak tulis kebaikan Bapak. Paling mentok 10, Pak. Suruh nyatet paling 10. Saya rajin sholat, sholatnya aja cuma yang 5 waktu. Yang sunnahnya ya kadang-kadang ini, kadang-kadang ini, kadang-kadang. Sodakohnya berapa banyak ya kita tahu, yang ngeluarin sodakohnya. Maka Sayyidina Umar ketika beliau dalam keadaan sakit, hina tu'ina, sebab karena ditikam, wa ka'annahu yujazzi'uhu, seakan-akan Sayyidina Umar mengeluh,
Maka kata Sayyidina Ibnu Abbas, ya Amiral Mu'minina wala kullu dhalika, duhai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, wala kullu dzalika, semua itu tidak perlu kau risaukan, semua itu tidak perlu engkau keluhkan. Karena apa? Qad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeluhnya Sayyidina Umar itu bukan ngeluh sebab karena rasa sakitnya, bukan. Aduh ya Allah, masa saya jadi Amirul Mukminin kok sampai ketikam begini, bukan begitu ngeluhnya. Ya Allah, kurang ajar banget ini orang yang nikam saya. Terus marah-marah gitu sama sahabat yang di belakangnya. Kalian ini bagaimana sih sholat di belakang saya? Masa nggak ada yang tahu ada orang nyelusup mau nikam saya? Enggak. Yang dikeluhkan oleh Sayyidina Umar, ya Allah, kalau seandainya ajal saya memang sudah sampai saatnya, sedangkan saya seorang Amirul Mukminin kok belum tertunaikan semua amanah yang kau berikan kepada saya, bagaimana tanggung jawab saya di hadapan kau? Itu yang dikeluhkan oleh Sayyidina Umar. Yang beliau takutkan jangan-jangan masih banyak tugas-tugas yang belum terselesaikan. Jangan-jangan masih ada orang di pojokan kota negeri atau di pojokan kota Madinah atau jarak yang paling jauh dari Madinah, ada orang yang sedang merintih kelaparan, maka beliau merasa bertanggung jawab. Bahkan beliau pernah berkata, seandainya ada satu ekor sapi atau satu ekor lembu yang terlepas dan dia berada sampai ke negeri Mesir, itu pun jadi tanggunganku, kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ada kepala negara ngurusin sapi lepas, Pak. Ada kepala negara ngurusin sapi lepas, itu jadi tanggung jawabnya Sayyidina Umar. Wah, kalau Sayyidina Umar mau ya bisa aja nyalah-nyalahin bawahannya, nyalah-nyalahin ajudannya. Tapi sayangnya beliau nggak pernah punya ajudan, beliau nggak pernah punya penderek, beliau kemana-mana ya kadang-kadang sendirian. Mau tidur ya seketemu tempatnya, ada pelepah kurma yang cukup rindang, maka beliau tidur di bawahnya. Maka ketika ada utusan dari kerajaan Persia datang mencari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kemudian ditanya, saya utusan dari Persia, ingin ketemu Umar ibn Khattab, di mana saya bisa ketemu dengan beliau? Pikirnya orang Persia tadi, nih saya akan masuk istana. Sayyidina Umar sedang duduk di atas singgasana dengan pasukan yang mengelilinginya, dengan pas pampresnya yang cukup kuat dan lain sebagainya, dengan persenjataan yang cukup banyak. Tapi rupa-rupanya kaget ketika ditunjuki oleh sahabat ini celingak-celinguk di Masjid Madinah, cari mana Sayyidina Umar. Ternyata lagi duduk, lagi tiduran di teras masjid, Pak. Kalau kita nyebutnya teras masjid, ini bangunan utama, di situ luarnya. Di atas ya apa ya, tikar lah, kalau kita nyebut tikar lah, bahasa sekarang tikar. Tidur beliau dengan santainya. Kemudian ditunjuk, huwa Amirul Mukminin. Nah, itu dia Amirul Mukmininnya. Ini orang utusan Persia kaget. Ahada Amirul Mukminin, ini Amirul Mukminin katanya. Yang bener aja, masa Romawi tunduk, Persia kalah? Saya pikir dia dikelilingi oleh pasukan yang kuat, dia akan duduk di atas singgasana. Lah kok tahu-taunya sedang tidur dengan santainya. Begitu datang Sayyidina Umar mendengar ada orang yang datang, diucapkan salam oleh sahabat, assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Mendengar salam tersebut, Sayyidina Umar datang, waalaikumsalam. Ketika disebutkan ini ada utusan dari Persia, dia hendak bertemu dengan engkau. Orang Persia ini datang pakai baju kebesarannya. Begitu ngelihat orang Persia tadi dengan berbagai macam pernak-perniknya, pertama yang diucap oleh Sayyidina Umar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang diucap oleh Sayyidina Umar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa Ustaz kok yang diucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Sayyidina Umar takut, khawatir akan tergoda dengan pakaian yang dipakai oleh orang Persia tadi. Lah ya, ada mahkotanya, ada balutan dari emasnya.
Itu kan bagian-bagian yang dicintai oleh manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Manusia dihiasi rasa cinta kepada apa? Perempuan. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, kekayaan yang berbagai macam-macam terdiri dari emas dan juga perak, kendaraan-kendaraan dan lain seterusnya. Itu semua kan barang yang dicintai oleh manusia. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ketika pertama kali ngucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim, biar enggak kepengin, biar enggak latah. Ya sebenarnya kalau mau mudah saja buat Sayyidina Umar. Dan Romawi tunduk, Persia sudah hampir hancur. Barang rampasan perang ghanimah yang didapat tidak sedikit. Kalau beliau mau bisa ngambil paling banyak. Dan yang hebatnya lagi ketika beliau menjabat menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, itu pernah ngajukan proposal kepada para menteri-menterinya. Ya kalau kita sekarang sebut menteri lah. Para pembantu-pembantunya Amirul Mukminin. Ada presiden ngajukan proposal sama menteri. Apa proposalnya? Minta dana sekian banyak? Tidak. Beliau cuma bilang begini, saya ini sekarang Amirul Mukminin ya. Sampai ngomong begitu. Bala ya Amirul Mukminin. Benar engkau Amirul Mukminin. Boleh enggak kalau saya minta sedikit fasilitas untuk kepentingan negara? Boleh, jangankan kok sedikit, banyak enggak apa-apa. Enggak, saya sedikit aja. Terus apa yang kau minta? Saya cuma minta 2 helai pakaian untuk musim panas dan 2 helai pakaian untuk musim dingin. Terus apa lagi? Saya minta 1 kendaraan yang kecil sajalah, berupa 1 ekor keledai, yang buat saya berjalan-jalan kalau nanti menyelusuri atau sedang inspeksi ke berbagai macam kota yang berbagai macam daerah yang ada di Madinah. Kalau perjalanan jauh ya tentu pakai kendaraan unta dan lain sebagainya. Sahabat yang lain menteri-menterinya ini cuma main lihat-lihatan sambil senyum. Segini doang mintanya khalifah kita. Gak berat rupanya yang diminta oleh beliau. Kata Sayyidina Utsman, wallahi ya Amirul Mukminin, demi Allah duhai Amirul Mukminin, anta ahaqqu bi aktsar min dzalik, kau lebih berhak untuk meminta dengan yang jauh lebih banyak daripada yang kau minta, mengingat tanggung jawabmu yang begitu besar. Kata Sayyidina Umar, lah ini udah cukup. Kata Sayyidina Umar, sudah cukup, aku nggak minta lebih. Dah itu saja. Ya mau nggak mau di ACC proposalnya wong timbang kecil aja kok permintaannya, ya nggak besar-besar, nggak minta Mercy kendaraannya, nggak minta ini. Ya itu Sayyidina Umar. Kalau yang sekarang pakai Mercy ya nggak apa-apa, wong bukan Sayyidina Umar, nggak jadi soal itu Pak ya. Itu dulu saya cerita Sayyidina Umar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar, beliau seakan-akan itu mengeluh, ya Allah bagaimana nasib saya di akhirat? Saya jadi pemimpin, sudah tertunaikan semua apa belum kewajiban saya? Sudah terlaksana semua apa belum duhai Allah? Maka oleh Sayyidina Ibnu Abbas diberikan 1 ucapan dengan amal-amal yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kata beliau, qad sahibta Rasulullah, udahlah tenang aja, semasa hidupmu kau telah berteman dengan Rasulullah, kau telah banyak membantu Rasulullah, fa ahsanta suhbatahu, dan baik pertemananmu, baik persahabatanmu dengan Nabi. Maksudnya begini, masa iya sih kamu punya teman Nabi bakal sengsara di kuburan, kan begitu? Masa iya sih punya teman Rasulullah kok bakal sengsara di akhirat? Kita jangankan kok berteman di dunia dengan manusia yang punya pangkat jabatan, kadang-kadang aja untuk ngurus urusan itu ada kemudahannya. Nah iya, umpama bapak mau ngurus sesuatu, punya teman yang dekat atau punya kenalan yang dekat, dan kebetulan kok dia punya pangkat jabatan di tempat di mana kita mau ngurus sesuatu itu tadi.
Umumnya tambah mudah apa tambah susah, Pak? Tambah mudah. Udah, pokoknya beres ini mana? Biar saya yang bantu uruskan cepat. Itu baru kenalan sama yang di dunia. Dan bagaimana kalau berteman dekat sama akromal akromil, ahsanal khaliqin, sebaik-baik ciptaan, semulia-mulianya manusia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aman. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, sudahlah tenang aja, kamu temannya baginda Nabi. Ntar kalau di kuburan ditanya sama malaikat, dia tinggal jawab balik aja. Ngapain nanya-nanya? Emang nggak tahu saya ini temannya siapa? Udah beres urusan, ya beres urusannya. Maka ada riwayatnya, Pak, beneran itu. Malaikat Munkar Nakir mau tanya sama Sayyidina Umar, nggak jadi tanya dia, karena belum nanya udah disentak duluan. Man rabbuka? Ngapain tanya-tanya saya? Memang kamu nggak tahu siapa saya? Memang kamu siapa? Saya ini teman kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, itu kan udah aman urusan. Ngaku saya ini teman kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, berarti temannya Rasulullah ini katanya. Karena Munkar Nakir ini nggak paham, akhirnya balik lagi nanya sama Jibril, Pak Jenderal, kenapa? Saya tanya, ada satu jenazah baru masuk kuburan dia. Saya nanya malah disentak balik. Disentak bagaimana? Katanya, ngapain nanya-nanya? Emang nggak tahu siapa saya? Terus jawabannya, saya ini teman kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, emang siapa yang kamu datangi? Disebut namanya Umar ibn Khattab. Ya salah juga, kamu datang ke Umar kok pakai tanya. Udah, yang itu lewatin saja. Sayyidina Umar lewat. Tapi kalau datangnya ke kita, mesti ditanya. Kalau datangnya ke kita, man rabbuka, mesti ditanya. Cuma ini karena berhubung datangnya kepada Sayyidina Umar, maka ya lewat pertanyaan tersebut. Tsumma faraqaka wa huwa anka radin, dan akhirnya Rasul berpisah dengan engkau dan Rasul pun ridha kepada engkau. Tsumma sahibta Abu Bakrin, kemudian kau berteman dengan Abu Bakar. Fa ahsanta suhbatahu, dan kau baik pertemanannya dengan Abu Bakar. Tsumma faraqaka wa huwa anka radin, dan kemudian kau pun berpisah dengan Abu Bakar dan Abu Bakar ridha kepada engkau. Tsumma suhbatal muslimina fa ahsanta suhbatahum, kemudian kau bergaul berteman dengan kaum muslimin. Fa ahsanta suhbatahum, kau sudah bagus dalam bergaulnya, kau sudah bagus dalam memimpinnya, kau sudah bertanggung jawab dalam menjalankan amanahnya. Wala in faraqtahum, maka jikalau engkau berpisah dengan mereka, la tufariqunnahum wa hum ankaradun, niscaya ketika nanti berpisah engkau ridho terhadap mereka dan mereka pun pasti akan ridho terhadap engkau. Buktinya apa? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat meninggal dunia, semua orang menangis, semua orang bersedih, karena di mana lagi akan menemukan seorang pemimpin yang orang terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba beliau tengah malam keliling kampung untuk melihat adakah di antara pendudukku yang kelaparan, adakah di antara mereka yang tidur malamnya kedinginan kalau pada saat musim dingin, adakah yang tidak memiliki selimut, adakah anak-anak yatim yang masih merintih menangis sebab karena kelaparan tidak punya makan, adakah anak-anak yang putus pendidikannya, adakah para janda-janda yang kemudian tidak tercover kehidupannya. Itu semua yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan kisah yang masyhur itu kan, ada perempuan yang sedang masak batu, gelontang, gelonteng, berisik betul. Anaknya nangis. Sayyidina Umar bilang, perempuan, tolong diamkan anakmu. Bagaimana anak saya mau diam, Pak? Dari pagi belum makan sampai hari ini. Lah terus kamu masak apa berisik betul batu? Lah kapan mau matangnya? Udah tahu batu yang dimasak. Habisnya saya nggak punya apa-apa lagi yang buat dimasak. Nggak punya apa-apa lagi. Nggak ada. Berangkat Sayyidina Umar. Dipanggul sendiri gandumnya.
dipanggul sendiri tepungnya. Ada sahabat yang mau bilang, ya Amirul Mukminin, biar saya yang angkat. Enggak, kamu mau nahan beban saya kelak nanti ketika di akhirat, biar saya yang panggul. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ikut kepada golongan para nabi dan golongan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبجاه من أنزل عليه الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله. اللهم ادفعنا البلاء يا أرحم الراحمين ارحمنا. وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.